kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Duduk-duduk di bawah matahari, jangan lupa membawaannya. Perkenalkan, nama saya Metrio Naryanti, salam kenal semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nurmanza, SPD, MPD, untuk melengkapi tugas ujian tengah semester. Pada pertemuan pertama, materinya adalah hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa komunikasi bagi sebagian warga negara Indonesia, karena sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa daerah di Indonesia sebagai bahasa ibu. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dengan fungsi sebagai A. Lambang kebanggaan kebangsaan, B. Lambang identitas nasional, C. Alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, D. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dengan fungsi sebagai A. Bahasa resmi kenegaraan, B. Bahasa pengantar dalam pendidikan, C. Alat penghubung pada tingkat nasional, dan D. Alat pengembang kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Sebelum kemerdekaan Indonesia, bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa kenegaraan. Namun, pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda melakukan Kongres Pemuda sehingga menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda yang pada nomor ketiga berbunyi, "Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Setelah kemerdekaan Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sehingga dengan perkembangan zaman ejaan bahasa Indonesia mengalami perubahan secara signifikan, mulai dari PUEYD, PUEBI. Pada tahun 2022, Kemendikbudristek memutuskan bahwa ejaan bahasa Indonesia mengarah pada EYD. Pada pertemuan kedua, materinya adalah sikap berbahasa Indonesia. Sikap bahasa yaitu posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain, sehingga sikap bahasa merupakan reaksi penilaian terhadap suatu bahasa tertentu. Ciri-ciri sikap bahasa ada 3, yaitu kesetiaan bahasa, kebanggaan bahasa, kesadaran adanya norma bahasa. Sikap bahasa memiliki 3 komponen, yaitu komponen kognitif, berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar, dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang dipergunakan dalam proses berpikir. Yang kedua, komponen afektif, menyangkut masalah penilaian baik, suka atau tidak suka terhadap sesuatu atau suatu keadaan, maka orang itu dikatakan memiliki sikap positif, jika sebaliknya disebut memiliki sikap negatif. Yang ketiga, komponen konatif, menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir, kesiapan reaktif terhadap suatu keadaan. Jenis sikap bahasa ada 2. Yang pertama, sikap kebahasaan. Yang kedua, sikap non-kebahasaan. Sikap terhadap bahasa Indonesia adalah anggapan atau pandangan seseorang terhadap bahasa Indonesia, apakah senang atau tidak terhadap bahasa tersebut, sehingga sikap bahasa tersebut berpengaruh terhadap pemilihan. Pada pertemuan ketiga, materinya adalah teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai pengelola ilmu pengetahuan. Bentuk tulisan secara umum yang pertama adalah prosa. Prosa terdiri dari prosa fiksi dan prosa non-fiksi.
Yang kedua ada puisi. Puisi terdiri dari puisi lama dan puisi baru. Yang ketiga drama. Yang keempat tulisan akademik. Jenis tulisan yang mengkaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Pada pertemuan keempat, materinya adalah menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Dengan perkembangan zaman yang disertai dengan perkembangan teknologi, mulai dari perkembangan teknologi informasi sampai dengan komunikasi, sehingga hal ini mempermudah seseorang dalam melakukan berbagai macam hal. Hal ini tentunya berdampak positif bagi dunia pendidikan, terlebih lagi mahasiswa, karena mahasiswa dituntut untuk mampu mencari berbagai macam referensi bahan bacaan agar dapat menunjang proses pembelajaran di perkuliahan. Beberapa sumber dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Yang pertama ada Crossref, yang kedua ada Mendeley, yang ketiga ada PDF Drive, yang keempat ada Library Genesis. Pada pertemuan kelima, materinya adalah presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. Presentasi yang hebat terjadi apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui pemilihan media yang tepat, sehingga audiens terinspirasi untuk menentukan atau memilih langkah yang terbaik. Presentasi yang buruk terjadi apabila komunikator tidak mampu menjelaskan pesan dan tidak mengoptimalkan media yang dipergunakan, sehingga audiens tidak paham terhadap pesan yang diterimanya. Terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yaitu pemberi pesan atau komunikator, media yang digunakan, dan penerima pesan atau audiens. Alur presentasi. Yang pertama, pembuka. Pembuka adalah kesan pertama bagi audiens. Yang kedua, isi. Bagian isi presentasi yang paling signifikan. Yang ketiga, ada penutup, berisi kesimpulan dan pernyataan. Pada pertemuan ke-6 dan ke-7, materinya adalah mendesain proposal kegiatan. Proposal merupakan usulan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk tulisan berisi rancangan kegiatan yang rinci dan sistematis. Jenis-jenis proposal yaitu 1. Proposal penelitian, 2. Proposal kegiatan, 3. Proposal usaha, dan keempat adalah proposal proyek. Hal-hal yang harus ada dalam proposal yaitu 1. Judul, 2. Latar belakang, 3. Rumusan masalah, 4. Tujuan, 5. Landasan teori, 6. Metode penelitian, 7. Rancangan anggaran. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi memancing ikan nila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya untuk teman-teman semuanya.